Shalom saudara-saudaraku kekasih Kristus. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam masa Paskah atau minggu pertama setelah Paskah. Dalam permenungan firman Tuhan ini kita akan bersama merenungkannya dalam kesaksian surat 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan 58. Mari kita simak bersama. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia.
Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis sebagai orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis sebagai orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut, demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu
berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya mengajak kita untuk membayangkan suasana yang terjadi setelah masa Paskah. Suasana yang dialami para murid waktu itu. Karena orang-orang di Yerusalem sedang gencar membuktikan kebangkitan Yesus. Diawali dengan hilangnya mayat Yesus, yang tentunya menjadi trending topik atau berita utama pada minggu-minggu itu. Lalu juga diikuti dengan apa yang disampaikan oleh para murid setelah mereka melihat secara nyata
sungguh Kristus telah bangkit. Maka ada pihak yang membuktikan kebangkitan Yesus, ada juga yang membuktikan ketidakbangkitan Yesus. Lalu sebenarnya, apakah kebangkitan itu benar-benar terjadi, dan kebangkitan yang seperti apa yang terjadi pada diri Yesus? Kita akan bersama merenungkan ini. Rasul Paulus menegaskan bahwa kebangkitan Kristus ini adalah kebangkitan yang sejati. Dalam perikop bacaan kita digambarkan ada 3 fase. Kalau dari judul perikop ini ada 3 fase: kebangkitan Kristus, kebangkitan kita, kebangkitan tubuh. Lembaga Alkitab Indonesia membantu kita atau mencoba menolong kita dalam permenungan ini. Kebangkitan Kristus, kebangkitan kita, kebangkitan tubuh. Kita akan simak yang pertama tentang kebangkitan Kristus. Tubuh kebangkitan yang seperti apa yang terjadi dalam diri Kristus? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika orang mencoba membuktikan, ada yang menganggap bahwa kebangkitan Kristus itu sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang tidak terjadi. Mungkin mereka menganggap para murid waktu itu menyembunyikan mayat Yesus dan mencoba menyebarkan berita hoaks. Lalu di sisi para murid mencoba untuk membuktikan dan mewartakan bahwa Yesus benar bangkit, karena mereka menjumpai Yesus dalam tubuh kebangkitannya sendiri. Ketika Yesus menjumpai mereka, baik dalam perjalanan di Emmaus, baik ketika mereka sedang berkumpul di Yerusalem pada waktu itu. Saya mengajak kita merenung dalam satu cerita antara yang mungkin dan yang tidak mungkin, antara yang ini terjadi atau tidak terjadi, antara ini nyata atau tidak nyata. Ada sebuah cerita tentang seorang anak kecil yang berusia 6 tahun yang sedang belajar menghitung perkalian. Ketika di rumah ia ditanya oleh orang tuanya, 1 kali 1 berapa, nak? Anak ini menjawab dengan lantang, 1 kali 1, 1. Wah, betul. 5 kali 5 berapa, nak? 5 kali 5, 25. Dengan semangat karena anak ini menghafal betul perkalian 1 sampai dengan 10. Pertanyaan selanjutnya, 10 kali 10 berapa, nak? Ya 100 dong. Ya, betul, kamu pintar. Lalu ketika orang tuanya melanjutkan, 12 kali 12 berapa, nak? Anak ini terdiam, berpikir sejenak, lalu menjawab, 12 kali 12 tidak ada. Orang tuanya heran, loh kok nggak ada? Kenapa? Karena ibu guru mengajarkan perkalian 1 sampai 10, maka perkalian 12 tidak ada. Wajar jika anak-anak berpikir seperti demikian. Tapi kadang ini juga sering kali terjadi dalam kehidupan orang dewasa. Apa yang belum diketahuinya dianggap sebagai sesuatu yang tidak ada. Atau apa yang tidak diketahuinya itu tidak ada. Dan kebangkitan Yesus juga ada dalam rentang yang demikian. Bagaimana membuktikannya? Karena memang ada bagian-bagian cerita yang nampaknya kita lihat saling bertentangan. Di satu sisi ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid dalam tubuh kebangkitannya yang nyata, dia membuktikan bekas lubang paku itu. Dia membuktikan bekas lukanya di kayu salib. Dia memecah-mecahkan roti bersama mereka.
Dia makan sepotong ikan goreng dalam permenungan Paskah kita yang kemarin. Yesus membuktikan bahwa ini adalah betul-betul tubuh Yesus, tubuh yang dulu disalibkan, tubuh yang beberapa hari yang lalu mati di kayu salib. Lalu di satu sisi Yesus juga menampakkan diri dengan cara-cara yang tidak wajar. Atau ketika Yesus muncul tiba-tiba di kerumunan para murid, Yesus tiba-tiba muncul di tengah perjalanan ke Emmaus. Karena tubuh Yesus dalam tubuh kealahannya, dalam tubuh kebangkitannya juga tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Yesus bisa muncul di mana saja. Antara itu tubuh yang benar nyata dan itu tubuh yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tidak masuk akal. Karena itu murid pada waktu Yesus pertama kali muncul, mereka menganggap Yesus hantu karena tiba-tiba muncul begitu saja. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kedua berita itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa di satu pihak ada kesinambungan, namun di pihak lain ada ketidaksinambungan antara tubuh sebelum dan sesudah kebangkitan. Kalau begitu, apa yang hendak dimaksudkan Alkitab? Berita tentang tubuh Tuhan Yesus yang sinambung tetapi juga tidak sinambung hendak menegaskan bahwa Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang benar-benar manusia di satu sisi, tetapi juga Yesus yang benar-benar Allah di sisi yang lain. Kemudian bahwa tubuh kebangkitan itu menunjukkan pula bahwa kebangkitan Yesus bukan sekedar hidup dari kematian, melainkan bahwa ia dibangkitkan ke suatu hidup yang lain. Dalam beberapa kasus pernah juga ada cerita-cerita di dunia, bahkan mungkin bagian cerita-cerita di dekat kita tentang kabar seorang yang sudah meninggal lalu bangkit dari kematian. Kita juga sering mengenal ini dalam ungkapan mati suri. Orang yang mati hidup kembali. Apakah Yesus juga mati suri? Secara klinis sudah dipastikan bahwa Yesus benar-benar mati. Secara tubuh jasmani sudah dibuktikan. Bahkan ketika para prajurit waktu itu mencucukkan tombak ke dalam lambung Yesus untuk melihat apakah Yesus sudah mati atau belum. Dan nyatanya Yesus benar-benar mati. Kebangkitan Yesus bukan seperti mati suri. Kebangkitan Yesus sama sekali tidak dapat kita bandingkan dengan kejadian yang seperti itu. Tuhan Yesus bukan sekedar hidup lagi, melainkan ia bangkit ke suatu hidup yang baru, menempati tubuh kebangkitan, menempati tubuh kemuliaannya. Tubuh kebangkitan yang menjelaskan bahwa Yesus 100% manusia dan juga 100% Allah. 100% manusia karena secara fisik Yesus bisa dibuktikan ketika para murid membuktikan bekas luka itu dan Yesus makan ikan goreng bersama mereka. Tapi di sisi lain 100% Allah juga ditunjukkan ketika Yesus bisa berada di mana saja, kapan saja, tidak terbatas ruang dan waktu. Ini menyatakan kehidupan yang baru dalam tubuh yang baru. Bagian ini yang menjadi bagian kebangkitan Kristus.
Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus adalah wujud karya nyata Allah dalam kasih-Nya yang begitu besar. Kebangkitan Yesus juga adalah sebagai pembuktian bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Sehingga wujud kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah wujud kebangkitan yang sulung dari kematian, yang juga akan menjadi bagian kita sebagai umat-umat kepunyaannya. Apa yang menjadi bagian kita? Kebangkitan kita. Judul perikop yang kedua yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita pada 1 Korintus pasal 15. Semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus, kata Paulus. Ini berarti bahwa kebangkitan Kristus adalah satu penciptaan ulang atas penciptaan. Rekreasi atas kreasi. Satu ranah penciptaan ulang yang seutuhnya dalam wujud yang baru dari apa yang sudah diciptakan oleh Allah, yaitu tubuh manusia. Kebangkitan Kristus memulihkan kembali tempat manusia di hadapan Allah, menjadi pendamai antara manusia dengan Allah. Ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria, kita boleh ingat bersama kejadian ini. Ia berkata, "Sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Dengan ucapan itu Yesus menunjukkan kepada tujuan kebangkitannya. Ia dibangkitkan supaya ia kembali kepada Allah. Oleh karena itu dalam pengakuan iman kita juga mengucapkan bahwa ia akan kembali kepada Allah dan duduk di sebelah kanannya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus menempati tubuh kemuliaannya, maka keberadaannya sebagai 100% Allah dinyatakan. Kebangkitan Kristus adalah perbuatan Allah dalam rangka meneruskan proses penciptaan. Kisah penciptaan tidak berakhir ketika cerita di kitab Kejadian, melainkan masih terus berlangsung hingga kini. Nyatanya bahwa kita yang dipanggil untuk percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus juga menjadi pertanda bahwa kita juga menerima bagian kebangkitan hidup yang baru, yang membarui identitas kita. Maka ketika kita sudah menerima kebangkitan Kristus dalam diri kita, kita juga menjadi pribadi yang baru, pribadi yang dilahirkan dengan kemuliaan Kristus, pribadi yang dipulihkan hubungannya dengan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka makna kebangkitan Kristus bukan lagi makna berita yang simpang siur, bukan berarti makna berita yang harus terus-menerus dibuktikan apakah benar terjadi atau tidak. Yang pada kenyataannya kebangkitan Kristus benar-benar telah terjadi sebagai wujud nyata kasih Allah. Maka kita yang ikut dibangkitkan saat ini mengambil bagian untuk melanjutkan proses penciptaan Allah, untuk menebar kasih-Nya ke seluruh dunia, ke seluruh umat ciptaan, ke seluruh alam ciptaan Allah. Maka kita pribadi yang sudah dibangkitkan secara iman,
Mulai saat ini kita boleh mengambil komitmen bahwa hidup kita bukan sekedar hidup, bahwa hidup kita punya misi untuk bersama-sama membangun dan mewujud nyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah dunia ini, untuk bersama-sama membangun dan mewujud nyatakan pemerintahan Allah yang sesungguhnya, yang memimpin hidup kita dalam kebenaran, yang memimpin hidup kita dalam cinta kasih. Ini yang harus menjadi pengenalan kita terhadap Kristus, pengenalan kita terhadap Tuhan. Maka kalau kita membangun pengenalan kita terhadap Tuhan, kita juga akan dimampukan untuk kita hidup di dalam kasih Tuhan, merasakan kasih Tuhan yang sungguh. Hingga ketika hidup dalam pengenalan Tuhan, semuanya akan berada dalam damai sejahtera. Kita yang bangkit, kita yang dibaharui, kita yang menang bersama-sama dengan Kristus. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Tuhan memberkati. Saudara-saudaraku yang kekasih, permenungan kita pada hari ini mengantarkan kita pada pengenalan akan Kristus, pengenalan akan Tuhan dengan mengenal makna kebangkitannya. Maka pada kebaktian hari Minggu, kita akan merenungkan apa sebenarnya manfaat kebangkitan Tuhan, manfaat pengenalan akan Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Maka jangan lewatkan ibadah hari Minggu dengan tema pengenalan akan Tuhan sebagai sumber hidup dalam damai sejahtera. Sampai jumpa di perenungan berikutnya. Tuhan memberkati.